Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Saya Dr. Yosefin Ratnaningtya, spesialis penyakit dalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan pelaksanaan skill lab modul demam. Demam merupakan suatu proses alamiah sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap patogen. Kondisi ini dapat menunjukkan adanya penyakit maupun kondisi lainnya di dalam tubuh. Demam umumnya terjadi sebagai respon terhadap infeksi, inflamasi, maupun trauma. Mengingat penyebab demam yang cukup kompleks dan banyak, diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik dari para calon dokter untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang tepat. Dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik secara lege artis, maka diagnosis demam dapat ditegakkan dan selanjutnya dapat disusun rencana tindak lanjut yang sesuai. Selamat siang Bapak. Siang dokter. Ya, saya Dr. Yosefin Ratnaningtya, spesialis penyakit dalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Andi dok. Bapak Andi, baik. Alamatnya di mana Bapak? Alamatnya di Sokaraja. Oke. Usianya berapa? Usia saya 26 tahun dok. 26 tahun. Pekerjaannya apa Bapak? Saya bekerja sebagai swasta dok. Swasta ya, baik. Apa yang Bapak rasakan sehingga Bapak hari ini datang ke sini? Saya mengalami demam dok. Demam. Iya. Sejak kapan Bapak? Sejak 7 harian yang lalu lah dok. 7 hari ya. Baik Bapak, apa bisa diceritakan bagaimana kronologi terjadinya awal demam? Begini dok, yang saya tahu, saya nggak terlalu memperhatikan dok. Yang saya rasakan itu dalam waktu 7 harian lah dok. Itu saya merasa demam dok, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu loh dok. Oh begitu. Apakah demamnya muncul setiap hari Bapak? Iya dok, setiap hari. Setiap hari ya. Apakah demamnya langsung tinggi atau naik suhunya bertahap Bapak? Enggak dok, enggak langsung tinggi sih. Cuman yang saya tahu itu bertahap loh dok. Jadi kayak setiap hari kok semakin tinggi demamnya gitu dok. Oh begitu. Baik Pak, apakah pada saat demam ada menggigil atau berkeringat? Tidak ada dok. Tidak ada ya, oke. Apakah ada kondisi-kondisi yang mungkin memperberat demamnya? Yang saya tahu sih demam makin memberat itu pas malam hari dok. Waktu malam hari ya, tambah berat ya? Iya betul. Apa yang Bapak lakukan untuk mengurangi demamnya? Paling minum paracetamol aja sih dok. Paracetamol. Cuman ya begitu dok, demamnya kayak menurun terus tapi kok kambuh lagi. Kambuh lagi ya, baik. Mungkin ada keluhan lain Pak yang dirasakan selain demam, apa mungkin mual muntah atau ada keluhan lain? Keluhan lain yang saya rasakan itu muntah dok, sampai 3 kali lah dok, 1 hari sampai 3 kali. 3 kali ya, apa isi muntahannya Pak? Yang saya lihat sih kayak apa sisa-sisa yang saya makan, terus tapi nggak ada darahnya dok. Oh nggak ada darahnya ya, berarti hanya makanan Ya, sisa makanan makanan saja ya. Baik, baik Pak. Kemudian bagaimana dengan buang air kecilnya Pak? Apakah ada gangguan? Untuk buang air kecilnya alhamdulillah lancar, normal. Lancar ya, normal. Baik Pak, apakah ada gangguan buang air besar mungkin Bapak? Ada dok, saya sempat mengalami diare sampai 2 harian lah dok. Terus tapi sekarang belum BAB dok. Terus gini dok, badan saya juga pegel-pegel, terus nyeri kepala juga. Oh baik. Apakah ada batuk dan pilek mungkin Bapak? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Apakah ada mungkin perdarahan seperti bintik-bintik di bawah kulit atau mimisan atau gusi berdarah atau BAB hitam mungkin? Tidak ada juga dok. Tidak ada ya. Oke. Apakah Bapak habis berpergian ke luar Jawa atau ke luar kota ataupun ke tempat lokasi yang sedang mengalami banjir? Enggak dok. Tidak ada Tidak ya. ada. Apakah Bapak pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya? Belum dok. Belum pernah ya. Belum pernah. Dulu apakah Bapak punya riwayat penyakit tertentu seperti diabetes mellitus atau kencing manis atau darah tinggi mungkin? Saya rasa nggak ada dok. Nggak ada ya. Di keluarga apakah ada yang punya riwayat penyakit tertentu atau keluhan yang sama dengan Bapak? Kalau dari keluarga yang saya tahu tidak ada dok. Nggak ada ya. Oke. Kemudian apakah Bapak ini kebiasaan sehari-harinya apa Pak? Kebiasaan sehari-hari kalau pagi saya itu sarapan dok, tapi kalau pas jam istirahat saya beli makan itu di luar, di area kantor aja sih dok. Oke. Apakah sering mencuci tangan dengan sabun? Kalau di luar kayaknya nggak sempet dok. Oh, nggak sempat ya. Iya. Oke. Mohon maaf, apakah Bapak ada kebiasaan merokok atau mengkonsumsi alkohol? Untuk merokok enggak dok, Enggak ya. alkohol juga enggak. Oh, baik.
Baik Pak, terima kasih untuk informasinya. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik dok, saya bersedia. Baik, silakan Bapak bisa berbaring di bed pemeriksaan. Saya akan melakukan cuci tangan dan persiapan alat. Mohon untuk baju bagian atas dibuka ya Pak ya. Baik, mari. Baik Pak, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Dari hasil pemeriksaan yang saya dapatkan, ini Bapak untuk tekanan darah dalam batas normal, pemeriksaan nadi dalam batas normal, kemudian untuk pernafasan dalam batas normal. Memang untuk temperatur Bapak saat ini sedang demam dengan suhu 38,5 derajat Celcius. Kemudian untuk status gizi, Bapak status gizi baik. Kemudian dari pemeriksaan kepala saya dapatkan mata tidak anemis, sklera tidak ikterik. Kemudian dari hidung juga saya dapatkan tidak ada nafas cuping hidung, tidak ada sekret dari lubang hidung. Kemudian untuk mulut tidak ada kebiruan, sianosis, dan tidak ada faringipremis ataupun pembesaran amandel. Tetapi memang saya dapatkan Bapak ini ada lidah kotor ya. Nah, untuk pemeriksaan lainnya, ini untuk di leher saya tidak dapatkan pembesaran kelenjar getah bening, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid maupun deviasi trakea. Ini artinya Bapak masih normal begitu ya. Untuk pemeriksaan leher saya dapatkan Bapak tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, kemudian tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, kemudian pemeriksaan jantung paru ini dalam batas normal. Kemudian untuk pemeriksaan perut memang saya dapatkan Bapak ada nyeri tekan ya di ulu hati, itu di regio epigastrik skala 6. Sedangkan untuk pemeriksaan lainnya masih dalam batas normal. Untuk pemeriksaan ekstremitas atau tangan kaki, Bapak tidak ada tanda-tanda sianosis atau kebiruan. Kemudian untuk turgornya juga masih dalam batas normal. Kemudian saya juga sudah melakukan pemeriksaan rampelit, Bapak pemeriksaannya hasilnya negatif. Baik Pak, berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik, ini saya perlu melakukan pemeriksaan penunjang kepada Bapak. Saya buatkan pengantarnya dulu ya Pak. Bapak silakan ke laboratorium nanti untuk diambil darahnya. Begitu? Baik dok. Baik Pak, hasil pemeriksaannya sudah keluar Bapak. Ini dari hasil pemeriksaan darah rutin, ini saya dapatkan untuk hasil HB, hematokrit, trombosit, eritrosit ini dalam batas normal. Tetapi memang saya jumpai ini adanya penurunan leukosit atau istilahnya leukopenia. Ini saya dapatkan 3.500, ini terkait dengan proses infeksi yang sedang Bapak alami saat ini. Kemudian untuk penyebab dari infeksinya, ini saya lakukan pemeriksaan IgM Salmonella, ini didapatkan hasilnya adalah positif 6 Bapak. Lalu selanjutnya bagaimana dok? Ya Pak, jadi selanjutnya Bapak ini akan saya lakukan rawat inap untuk pemantauan terhadap kondisi dan perkembangan Bapak. Karena Bapak memang terkait demamnya tidak sembuh-sembuh, kemudian ada mual muntah dan sempat diare ya Pak. Ini saya akan berikan infus untuk mencegah kehilangan cairan dari Bapak, dan juga saya akan berikan obat-obatan yang akan dimasukkan melalui jalur infus. Ini saya akan berikan obat, yang pertama adalah antibiotik. Saya akan berikan ceftriaxone injeksi 2 kali 1 gram. Ini terkait dengan demam tifoid ini karena bakteri ya Pak, dan bukan virus. Kemudian untuk keluhan mual muntah, saya akan berikan injeksi omeprazol 1 kali 40 mg dan juga injeksi ondansetron 3 kali 4 mg untuk mengurangi mual muntah yang Bapak alami. Dan juga untuk demamnya saya akan berikan infus paracetamol 3-4 kali 1 gram, akan diberikan kalau perlu pada saat Bapak mengalami demam. Ya, sampai saat ini apakah ada yang akan ditanyakan Bapak? Ini dok, sakit tipes itu apa berbahaya nggak ya dok? Ya, demam tifoid ini memang bisa berbahaya Bapak, terutama jika tidak diobati. Akan tetapi dengan diagnosis dan pengobatan yang tepat, maka resiko tersebut bisa dikendalikan dan kebanyakan orang bisa sembuh dengan sepenuhnya. Seperti itu Bapak. Selain minum obat, terus apalagi dok yang kiranya saya bisa lakukan gitu dok? Ya,
Jadi beberapa hal ini perlu Bapak perhatikan, terutama nanti jika sudah sembuh supaya tidak kambuh kembali ya Pak ya. Kalau untuk saat ini yang penting Bapak pengobatan secara teratur, kemudian untuk selanjutnya supaya tidak kambuh kembali, Bapak perlu menjaga kebersihan pribadi, menjaga makanan atau minuman supaya tidak tercemar oleh bakteri Salmonella typhi. Kemudian penting juga mungkin untuk tidak membeli jajan atau makanan sembarangan. Jangan lupa Pak untuk mencuci tangan terutama saat sebelum dan sesudah makan, kemudian setelah keluar dari kamar mandi dan setelah beraktivitas. Dan juga jaga lingkungan dan higienitasnya dengan tidak lupa untuk menyediakan air bersih, kemudian pembuangan dan pengelolaan sampah yang baik. Apakah sudah jelas Bapak? Apa mungkin ada yang ditanyakan kembali? Jelas Dok, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Bapak. Baik Pak, setelah ini Bapak akan dibantu perawat untuk menuju ke ruang rawat inap. Begitu Pak? Baik Dok, terima kasih. Mari Pak. Ya. Baik, sekian praktek pelaksanaan skill lab modul demam hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat belajar.